الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل الرحمات وتحصل البركات وتقام وتنشر الخيرات. أحمده على ما أكثر من الهبات وأشكره على ما أوفر من العطيات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد السادات بل أفضل المخلوقات. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا Muhammad. Berdiri bertindak sebagai seorang penuntut ilmu yang sejati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang yang berilmu di atas orang yang tidak berilmu dengan derajat yang begitu banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Ini maksudnya adalah manusia mengangkat derajatnya karena ilmu yang dia tuntut dengan penuh keikhlasan, mengikuti arahan gurunya, yaitu kakeknya Al-Habib Idrus bin Salim. Beliau dipanggil dari negeri Pekalongan bersama orang tuanya, ya, setelah kakandanya sudah dipanggil dulu oleh seorang alim allamah dan wali mengawalillah, itu kakeknya sendiri, Habib Idrus bin Salim. Allah angkat derajatnya manusia ini. Maka dari itu perlu kita ketahui, apabila kita menginginkan derajat yang tinggi, kita harus menuntut. Dikatakan oleh Ali bin Abbas bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya berkata, yarfa'illah yarfa' Allah yawmal qiyamah al-ulama ala sa'iril mu'minin bisaja'in hatta derajat. Jaraknya orang berilmu, tingginya orang berilmu di atas orang-orang mukminin yang tidak berilmu adalah 700 derajat. Bainal darajatain masafatu 500 'am. Antara dua derajat ini ada 700 derajat. Antara dua derajat perjalanan yang perlu ditempuh untuk mencapainya itu sekitar 500 tahun perjalanan antara dua derajat. Maka dari itu ini merupakan satu model yang harus kita jadikan contoh, terutama untuk kita hidup di lingkungan akhirat. Beliau juga sibuk membantu usaha kakeknya, bahkan membangun usaha sendiri tanpa sedikit pun mengurangi ya kewajibannya sebagai pengajar yang sejati. Dan itu pun dicari bukan untuk merasa ingin hidup abadi di muka bumi, tetapi untuk agar supaya dia mencari perkara yang halal dan benar-benar menjaga diri dari hal bermuntah kepada Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, man amsa kalan min amal yadih amsa maghfuran lah. Barang siapa yang pulang sore dalam keadaan letih habis bekerja dengan jerih payahnya sendiri, maka dia pulang dalam keadaan terampuni segala dosa. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man talabat dunya halalan wa ta'affufan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala 'iyalih wa ta'affufan 'ala jiranih laqiyallahu yawmal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Sallu ala Nabi Muhammad. Barang siapa orang yang mencari dunia bukan untuk dunia, tapi mencari dunia, mencari barang halalnya untuk ditanamkan di dalam perutnya, mencari dunia untuk supaya bisa menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta,
mencari dunia untuk membekali, membiayai keluarganya, anak-anaknya di rumah, mencari dunia untuk memberikan kesenangan untuk para tetangganya, ya, maka dia di yaumul qiyamah kelak menjumpai Allah, wajahnya berseri-seri di bawah purnama di malam. Masya Allah. Dan itu semua dijalani oleh almarhum Rasulullah bin Abdullah, ya, bin Muhammad bin Imam Idrus bin Salim. Tadi di awal selama saya kutip sebuah hadis, ya, dan hadis ini, ya, diraih oleh manusia-manusia seperti semisal Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim dan keluarganya yang benar-benar setia mengikuti jejaknya, di antaranya Al-Habib Abdullah, juga saudaranya Al-Habib Segaf, bagaimana dia berjuang di dalam menyebarkan ilmu ini sampai ilmu ini benar-benar dirasakan manfaatnya, terlebih-lebih di belahan timur Indonesia. Masya Allah, al-khairat tersebar dengan kebaikannya. Al-khairat bukan hanya nama, al-khairat benar-benar kebaikannya tersebar berkat rahmat Allah dan berkat perjuangan seorang wali dan seorang mujtahid semisal Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Segaf al-Juhri. Dulu seseorang ketika mereka tidak mempunyai guru. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kenapa dikatakan guru? Karena dengan sholawat otomatis seharian yang dijadikan istiqomahnya sholawat, seseorang tersebut akan menjadi orang yang lurus, akan mempunyai akhlak yang baik. Dan kita tahu sholawat adalah makanan daripada roh kita. Tidak urut sholat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak tahu? Pak, suara ibunya jauh lebih kecil. Pak, kenapa diam aja? Terkesima lihat ketampanan saya atau gimana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Manusia itu ada jasmani, ada rohani. Jasmani perlu dikasih makan, betul. Sehari nggak dikasih makan, gimana? Lapar nggak? Lapar. Lemas, betul. 2 hari nggak dikasih makan, gimana? Gemeteran. 3 hari, apalagi seminggu, bisa jadi mati, nggak kuat, lapar. Jangankan seminggu, 1 hari. Bulan Ramadan nggak nyampe 24 jam, betul. Betul. 24 nyampe 24 jam dari mulai kapan adzan subuh sampai adzan maghrib, nggak minum, nggak makan, ya, nggak ngapain lagi, nggak ngerokok, ya, mungkin ada yang ngerokok di sini, betul. Masya Allah, udah kelingan segala macamnya. Jam 1 udah sering lihat jam, ada maghrib ditunggu-tunggu, betul. Jasmani nggak dikasih makan kita sudah gelisah, apalagi rohani. Tapi kita tidak menyadarinya. Makanya begitu pula kias daripada jasmani, rohani juga harus dikasih makan. Makanannya apa? Majlis taklim, majlis ilmu, amal soleh, betul. Tapi amal soleh yang bagaimana? Ya sudah jelas, yang makanan rohani, amal soleh yang ikhlas. Amal soleh yang makanya sekarang babnya bab ikhlas saja. Ya, bab ikhlas. Makanan yang ikhlas, amalan yang ikhlas itu bisa jadi makanan rohani. Tapi amalan yang tidak ikhlas itu menyebabkan bukan jadi makanan, bahkan jadi penyakit rohani. Betul. Sekarang ada orang beramal soleh tapi amalannya nggak ikhlas, bukan karena Allah, karena dunia, karena ingin dipuji, karena itulah, karena itu segala macamnya, bukan karena Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Masya Allah, ini yang dikatakan dulu ini maradun nazadahumullahu tambah penyakit. Masya Allah. Makanya ya, kalau sudah jadi penyakit, amal solehnya nggak jadi makanan rohani. Makanya kita cari amalan. Apa ya amalannya kira-kira nggak butuh pakai ikhlas? Yang mau terang-terangan, yang mau pelan-pelan, yang mau depan orang, yang mau Masya Allah, cuma ada satu amalan.
yaitu sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Seseorang sosok yang memahami bahwasanya kehidupan akhirat itu kehidupan yang paling penting. Kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki, yang memahami daripada perkataan Sayyidina Ali yang setiap malam merengek dan menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dikatakan Sayyidina Ali sampai dengan tangisannya? Ahin. Tahu kalimat ahin? Kalau kata bahasa Indonesia, kalau bahasa kayak apa? Kalau kata bahasa Indonesia, aduh. Apa bahasa kayak kalau merasa kesakitan bilangnya apa? Ya begitu. Ahin. Tangisan Sayyidina Ali balik. Dan dikatakan bahwasannya, Masya Allah, Sayyidina Ali siapa? Kita tahu semua, seorang yang tidak pernah tinggal daripada tahajudnya, sunnah-sunnahnya, yang mengikuti dan begitu dekatnya dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi setiap malam dia menangis, ahin, min safar, wahsyatul tariq, oke ya bisa. 3 saja kita renungi. Dan 3 ini yang dipegang oleh Sahibul Qaul, yang saya yakin daripada ayat Allah, perkataannya Nabi Muhammad, perkataannya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menjadikan dirinya seorang sosok yang dicintai oleh Allah dan dicintai Nabi Muhammad SAW.